Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman Ramadan. Program studi PGSD Universitas Trisakti Madura, NIM 151. Saya di sini akan menjelaskan materi hakikat ilmu pendidikan guna memenuhi tugas UTS mata kuliah ilmu pendidikan. Langsung ke materi. Yang pertama, hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar, agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, hakikat pendidikan menurut John Dewey dan menurut pakar pendidikan. Menurut John Dewey, pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan tidak terletak keindahan yang abadi, melainkan dalam usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. Selanjutnya, hakikat pendidikan menurut pakar pendidikan. Menurut pakar pendidikan, ada dua versi terkait hakikat pendidikan, yaitu versi Barat dan versi Islam. Pendidikan menurut versi Barat adalah suatu aktivitas manusia untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi kepribadian, yaitu rohani dan jasmani. Versi Islam. Menurut versi Islam, pendidikan bukan saja transfer pengetahuan dan keterampilan semata, melainkan dapat membentuk integritas kepribadian yang seutuhnya, yakni jasmani, rohani, dan spiritual. Yang kedua, ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar, dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesa-hipotesa pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk instrumen. Selanjutnya, tujuan ilmu pendidikan. Tujuan ilmu pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan umum. Yang kedua, tujuan khusus. Rumusan tujuan umum pendidikan merupakan rumusan tujuan pendidikan yang bersifat luas dan mencakup seluruh hakikat kemanusiaan secara universal. Sedangkan tujuan khusus pendidikan merupakan penjabaran yang bersifat detail dari rumusan tujuan umum pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan dilihat dari hierarki tujuan pendidikan nasional di Indonesia, terdiri dari nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan. Ruang lingkup pendidikan terdiri dari perbuatan mendidik itu sendiri, peserta didik, pendidik, dasar dan tujuan pendidikan, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya, peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial, dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai suatu ilmu harus dapat bersifat, pertama, empiris, karena objeknya dijumpai dalam dunia pengalaman. Yang kedua, rohaniyah, karena situasi pendidikan berdasar atas tujuan manusia tidak membiarkan peserta didik kepada keadaan alamnya. Yang ketiga, normatif, karena berdasar atas pemilihan antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat, historis, karena memberikan uraian teoritis tentang sistem-sistem pendidikan sepanjang zaman dengan mengingat latar belakang kebudayaan dan filsafat yang berpengaruh pada zaman.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.